Sempurna iman Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mulia. Di pangkuan istri ingat akhirat yang mulia. Kita lagi keluar 3 hari dan Allah ingat istri yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya sibuk ngitung tanggal wabsi yang mulia. Ini cacat iman kita ini saudara sekalian. Masya Allah. Anja Channel. Hanya dengan usaha dakwah ala minhaj nubuwah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Imam Malik sampaikan kepada kita, tidak akan kembali menjadi baik kehidupan umat akhir zaman kalau tidak buat perbaikan sebagaimana perbaikan yang pernah ada dalam kehidupan umat terdahulu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, emang gampang mulia hidup dalam dunia. Masya Allah, nggak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang hakiki dalam kehidupan dalam dunia tanpa pernah kita nih hina perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan sahabat mereka ini sebelum mendapatkan kemuliaan hina dulu membawa agama, saudara sekalian, korban perasaan. Dan tidak pernah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tanpa pernah susah untuk perjuangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib hadirin yang mulia, mereka orang-orang yang survive, bertahan. Masya Allah. Mereka ini bukan orang-orang yang gampang keluh kesah macam kita dari akhir zaman, saudara sekalian. Iman mereka sempurna, nggak cemen seperti kita, hadirin yang mulia. Iman kita ini iman suasana keadaan. Lagi banyak duit, jalan kayak Gatot Kaca. Nggak punya duit, jalan kayak cepot, hadirin yang mulia. Masya Allah. Iya. Iya betul, saudara sekalian. Coba kita lagi punya duit, belanja ke restoran. Masya Allah. Wih, berapa? Masya Allah. Dada sambil busung berapa? Masya Allah. Iya, oh ya, udah nggak pakai nanya-nanya lagi, saudara sekalian. Tapi kalau nggak punya duit, bang, jadi berapa? Masya Allah. Itu iman kita seperti itu, saudara sekalian. Allahu Akbar. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki bagaimana kita memiliki iman di akhir zaman, iman yang tidak terkesan dengan suasana keadaan, saudara sekalian. Allahu Akbar. Latihannya 3 hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sempurna, mereka punya iman, nggak banyak tawar menawar, hadirin yang mulia. Masya Allah. Satu orang tabiin, hadirin yang mulia, dia tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, bernama Thariq bin Ziyad, hadirin yang mulia. Dia pamit kepada istrinya, wahai istriku, ketahuilah bahwasannya Nabi berikan takaza kepadaku untuk bawa jamaah buat dakwah ke Spanyol. Masya Allah. Nabi putus, aku jadi amirnya wahai istriku, katanya. Kata istrinya, kapan pulang wahai abi? Kepada Thariq bin Ziyad. Maka Thariq bin Ziyad diam, saudara sekalian, nggak langsung jawab seperti kita. Belum bayan hidayah, keluar 3 hari sudah ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh boy, sampai lupa. Masya Allah, kita wabsi kapan sih katanya? Minggu apa Senin? Padahal baru sehari setengah ini, boy. Ngakunya sahabat, bukan sahabat berarti yang begini mah so hebat, hadirin yang mulia. Masya Allah. Maka dia diam, nggak jawab kepada istrinya. Maka saudara sekalian, dia terus bawa tas, Masya Allah, bawa jamaah pakai perahu besar, saudara sekalian. Sampai di Spanyol, ini makmurnya kaget lihat tindakan satu orang amir bernama Thariq bin Ziyad, itu kapalnya dibakar, hadirin yang mulia. Masya Allah. Apa dia katakan kepada makmurnya? Wahai teman-teman, wahai sahabatku, Islam tersebar atau mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita baru 3 hari, Masya Allah, belum bayar hidayah, ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Masya Allah. Yang 40 hari pun sama, belum berangkat udah ngitung tanggal wabsi, yang mulia. Apalagi yang 4 bulan ditahan di markas, sehari udah nggak tahan, saudara sekalian. Masya Allah. Hidayah. Masya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bagaimana dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Ini satu pelajaran. Nggak ada rusuh untuk kita, hadirin yang mulia, apalagi yang masih pada muda-muda. Seorang kakek umurnya 94 tahun. Dia dapat rusuh dari Nabi untuk tidak keluar dari Allah Ta'ala, tidak apa-apa karena sudah tua. Dibentangkan takaja, siapa yang siap bawa jamaah
atau diusulkan pergi dakwah ke Istanbul, Turki. Masya Allah. Semua diam karena medan dakwahnya rawan, saudara sekalian. Masya Allah. Jauh juga. Perbatasan Eropa kan Turki. Masya Allah. Akhirnya angkat tangan Abu Ayyub Al-Ansari. Saya siap wahai Nabi. Yang lain, kata Nabi. Angkat tangan lagi, saya siap wahai Nabi. Masya Allah. Yang lain diam, saudara sekalian. Sampai nggak ada lagi yang siap buat dakwah. Masya Allah. Bawa jamaah ke Istanbul. Mereka saling usulkan, diputus oleh Nabi. Baiklah, Abu Ayyub Al-Ansari seorang kakek tua bawa jamaah sebagai amir ke Istanbul. Pun sama seperti Tariq bin Ziyad. Iklan saja kepada istrinya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, Masya Allah, dia pulang pamitan kepada istrinya. Hendak kemana wahai engkau suamiku? Pergi di jalan Allah wahai istriku. Masya Allah, lagi-lagi ngitung tanggal wabsi hadirin yang mulia. Ketika ditanya, diam saja. Ini sifat sahabat seperti itu. Wahai suamiku, fitrah manusia, kamu sudah tua, khawatir akan suaminya yang sudah tua. Kata Nabi, karena kamu sudah tua nggak berangkat pun tidak mengapa, dapat rukhsah pengecualian. Iya betul, aku dapat rukhsah, tapi nanti aku nggak sanggup di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hadapkan aku nanti, Masya Allah, dengan satu ayat, infiru hifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa senang ataupun susah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan korban harta dan diri kalian, maka itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Bagaimana dengan ayat ini, katanya, jika Allah hadapkan aku dengan ini ayat, aku nggak sanggup. Maka dia katakan sambil bawa tas, wahai istriku, apalah artinya hidup kalau tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat istri cemberut aja bentar, Masya Allah, nggak jadi berangkat 3 hari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundur aja, disapnya nanti katanya minggu keempat. Allah, baru 3 hari doang. Berangkat Abu Ayyub Al-Ansari, imannya sempurna. Berangkat dengan membawa kesempurnaan iman. Belum sampai Istanbul, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka musyawarah, itu mayit Abu Ayyub Al-Ansari dibawa sampai ke tempat taskil. Lepas daripada itu dikuburkan, hadirin yang mulia. Ketika acara penguburan dari pusaran kubur Abu Ayyub Al-Ansari, itu kuburnya memancarkan nur hingga arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun warga Turki yang saat itu melihat cahaya tersebut bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayitnya ada jadi asbab kebaikan hidayah. Kita nih hidupnya ini belum lagi ngomongnya jadi asbab fitnah, tidak mulia. Masya Allah. Karena iman kita cuma masih di mulut, yang belum di hati, yang mulia. Allahu Akbar. Sifat sahabat ini harus wujud dalam kehidupan kita. Hudzaifah radhiyallahu anhu tiduran di pangkuan istrinya. Maka istrinya melihat Hudzaifah menangis, mengalir air mata dari sepasang mata Hudzaifah. Maka Hudzaifah ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Sambil menangis juga itu istrinya. Masya Allah, kamu sendiri kenapa nangis? Bahasa kita begitu. Wahai istriku yang tercinta, aku menangis, kata istri Hudzaifah, karena melihat suamiku yang tercinta pun, karena melihat suamiku yang tercinta, engkau menangis, katanya. Jadi nggak tahu masalahnya istri yang hebat itu, saudara sekalian, dia tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya, hadirin yang mulia. Suaminya sedih, ikut sedih. Maka Hudzaifah ini, saudara sekalian, jawab kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, Masya Allah, saat ini aku menangis karena sedang ingat alam akhirat. Hudzaifah katakan kepada istrinya, aku ingat akan kubur. Nabi pernah sampaikan, kubur adalah persinggahan pertama. Siapa yang selamat di alam kubur, dia akan selamat di alam-alam berikutnya. Siapa yang celaka di alam kubur, maka dia akan celaka di alam-alam berikutnya. Wah istriku yang tercinta, aku khawatir tidak akan sampai ke surga. Aku menginginkan surga, tapi aku khawatir tidak sampai ke surga. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala khawatir campakkan aku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna iman Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mulia. Di pangkuan istri ingat akhirat yang mulia.
Kita lagi keluar 3 hari dan Allah ingat istri hadirin yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya sibuk ngitung tanggal wabsi hadirin yang mulia. Ini cacat iman kita ini saudara sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang mulia, bukan nggak boleh cinta kepada istri kita. Boleh. Amanah keperluan sebagai pelengkap hidup diberikan sempurna dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi semuanya. Amanah keperluan sebagai penyemangat penyempurna hidup kita. Tetapi jangan apapun yang menjadi amanah keperluan sebagai penyempurna hidup kita, Masya Allah, dalam kehidupan dunia membuat diri kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menomorduakan Allah, Allah nggak suka. Menomorduakan Rasulullah, Allah nggak suka. Menomorduakan daripada berjuang Allah, Allah nggak suka. Mana dalilnya? Kalau istri nggak ngizinkan, tetap boleh keluar katanya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Nabi, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada para sahabat dan kita umatnya ila yaumil qiyamah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, handai tolan kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang dengan Allah, fatarabbasu, tunggulah keputusan. Aku tidak akan pernah berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedih Pak, kalau Allah ini udah gak ngasih petunjuk sama kita. Masya Allah. Mau cari Allah yang mana lagi? Allah cuma satu. Masya Allah. Saudara sekalian, ulama sampaikan kepada kita, zurgibban tajdad hubban. Jarang-jaranglah kalian bertemu, maksudnya banyak berpisah untuk agama, maka akan bertambah kecintaan. Hadirin yang mulia. Benar ya Allah. Iya saudara sekalian, Masya Allah. Kalau kita dekat, nempel mulu sama istri kita, Allah akan uji satu sama lain melihat daripada aib atau kekurangan masing-masing, saudara sekalian. Iya. Tapi kalau tinggal banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diingat para istri ini kebaikan-kebaikan suaminya. Iya. Suami pun sama, meninggalkan istri anaknya di jalan Allah, yang teringat oleh mereka ini kebaikan-kebaikan istri dan anaknya, saudara sekalian. Iya. Kata istrinya, ya Allah, dalam doanya itu, ketika suami masih di sini, dia banyak ingatkan saya untuk jaga sholat tepat waktu, untuk menutup aurat secara sempurna, buat amal-amal sunnah. Saya yang banyak nggak nurut. Ya Allah, sekarang ini suami lagi 4 bulan jauh ke Papua. Masya Allah. Dia ini orang baik ya Allah, jangan dulu matikan dia ya Allah. Kalau dia mati aku jadi janda ya Allah. Masya Allah. Panjangkan umur dengan iman Islam ya Allah. Perbaiki dia ya Allah. Masya Allah. Ada kerinduan kepada suaminya. Dan dia azam nanti kalau suami pulang saya akan berubah, akan nurut kepada suami. Masya Allah. Suaminya pun sama, meninggalkan istrinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saat ini aku di negeri yang sangat jauh ya Allah, di Papua ya Allah. Ninggalkan istri anak ya Allah. Banyak lisan ini menyakiti daripada istri anak-anak ya Allah. Ya Allah, saya belum menjadi pemimpin suami yang baik ya Allah. Sekarang saya tinggalkan mereka. Adakah umur untukku ya Allah? Masya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah. Jadi dua-duanya islah, saudara sekalian. Akhirnya pulang mereka ini, Masya Allah, saling punya niat kebaikan untuk membahagiakan saudara sekalian. Punya azam niat untuk berubah, islah diri saudara sekalian. Jadi wajar kalau mereka yang 4 bulan pulang ini kayak pengantin baru lagi.
Yang 4 bulan, yang 3 hari mah belum. Masya Allah. Yang 4 bulan. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. Akhirnya pulang ini Masya Allah, bukan lagi bicara, menatap wajah istri kita pun kita sungkan, malu lagi, hadirin yang mulia. Istri pun sama, suaminya baru assalamualaikum, dia tutup wajahnya dengan cadar. Masya Allah. Malu lagi dia jumpa dengan suaminya, saudara sekalian. Ajib. Siap untuk tinggalkan istri lebih jauh dari Allah, insya Allah. Iya, begitu saudara sekalian. Setahun ya, Masya Allah. Hidayah. Masya Allah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Begitu dahsyat kesungguhan cinta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kepada kita, hadirin yang mulia. Iya. Masya Allah. Kita ini ngeyel. Sudah jelas bahagia aja hidup manusia, sakinah dalam perkara agama. Orang-orang bule itu Bapak Ibu, mereka buat satu pernyataan, what money can buy, katanya. Orang-orang bilang, ini dari barat sana, what money can buy, apakah uang bisa membeli? Pun mereka yang berkata-kata, maybe money can buy food but not tasty, dia bilang. Mungkin uang bisa beli makanan yang mahal istimewa, tapi uang nggak bisa membeli nikmat merasakan makanan, saudara sekalian. Contohnya coba, sakit gigi aja, makanan semahal selezat apapun nggak akan terasa lezat lidah kita, yang mulia. Mereka pun katakan, maybe money can buy bed but not sleep. Mungkin uang bisa bikin kamar tidur, bisa beli kasur yang mahal, spring bed yang mahal, saudara sekalian. Tapi ini uang nggak bisa membeli nikmat tidur, hadirin yang mulia. Siapa yang bisa beli nikmat tidur? Nggak bisa, saudara sekalian. Penyakit umat akhir zaman yang jauh daripada agama, sibuk mikirkan perusahaan, penyakitnya adalah insomnia, hadirin yang mulia. Susah tidur. Dia tidur bisa kalau udah capek, baru bisa tidur, hadirin yang mulia. Malam-malam dia olahraga supaya capek, lelah, baru bisa tidur, saudara sekalian. Kan kesiksa begitu. Tapi bahagianya para pekerja agama, dai dan daiyah di akhir zaman, Masya Allah, untuk tidur mudah, hadirin yang mulia. Jangan lagi tidur berbaring, dengar ta'lim sambil duduk bisa tidur, hadirin yang mulia. Iya. Sok, lihat coba, dari sekian banyak air dalam pasti ada yang merem, sakinah, bisa tidur sambil duduk lagi, hadirin yang mulia. Masya Allah. Perkara berikutnya mereka katakan, maybe money can buy house but not home. Mungkin uang ini bisa beli rumah yang besar, gedong, dengan segala apa fasilitas yang ada dalamnya, tapi uang nggak bisa membeli suasana rumah, hadirin yang mulia. Rumah besar, hadirin yang mulia, apapun fasilitas lengkap yang ada di dalamnya, kalau nggak ada amal agama kayak neraka, hadirin yang mulia. Dan yang terakhir mereka katakan, maybe money can buy sex but not love. Mungkin uang bisa beli seks, tapi uang nggak bisa beli cinta, hadirin yang mulia. Karena cinta ini mahal. Mereka paham biarlah berpisah banyak untuk agama dengan orang-orang yang dicintainya di alam dunia, asal nanti Allah Subhanahu wa taala persatukan selamanya di alam akhirat, yang mulia. Karena banyak mereka ini pembangkang dalam kehidupan jauh daripada agama. Terlihat seolah bahagia mereka, tidak, hadirin yang mulia. Mereka akan menderita selamanya di akhirat. Allah pisah-pisahkan mereka, saudara sekalian. Keluar kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk tunjukkan cinta kita kepada Allah dan agama. Kita akan dapatkan Allah. Kalau kita dapatkan Allah, ini semua yang ada dalam dunia kepunyaan Allah, maka kita akan dapatkan semuanya, saudara sekalian. Masya Allah. Kalau kita punya anak, mohon maaf, dulu tahun 2015, Masya Allah, dia sekolah SD kelas 1. Sekarang sudah tahun 2021. Berarti sudah 6 tahun terlewat. Ada yang tanya, ini orang bertamu ke rumah kita, ini anak yang dulu? Iya. Gimana belajarnya? Istiqomah, alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Oh, tanda tanya nih anak. Betul? Tanda tanya. Pasti ada kelainan tuh anak. Masya Allah. Mohon maaf, idiot mungkin itu anak. Masya Allah. Betul? Saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, sama.
Sudah berlalu 5 tahun, 6 tahun dalam usaha dakwah, belum pernah juga 40 hari 4 bulan, masih aja 3 hari. Ini ahbab idiot tadi yang mulia, masya Allah. Idiot ini. Sama seperti anak tadi, saudara sekalian. Sempurnakan ini perjuangan agama dalam kehidupan kita untuk Allah dan Rasulnya yang mulia, masya Allah. Kalau ngitung kalkulator pecah kepala kita. Anak banyak, usaha nggak jelas, gimana mau tinggalkan anak, istri lebih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuasa. Nabi kumpul dengan para sahabat, saudara sekalian, dalam satu majelis. Nggak lama Nabi ini memegang cangkir isinya madu. Dipanggil satu sahabat, kamu sini katanya. Ini apa? Madu wahai Nabi. Nabi diam. Apa rasa madu? Manis wahai Rasul. Nabi pun diam. Wajah ketidakpuasan atas jawaban itu sahabat nampak di wajah Nabi. Sahabat yang dipanggil, ini apa? Madu wahai Nabi. Apa rasa madu? Manis wahai Nabi. Nabi pun masih berlaku sama, hadirin yang mulia. Nampak wajah ini ketidakpuasan. Kali ketiga dipanggil Sayyidina Ali yang cerdas dan pintar, sekaligus menantu beliau. Wahai Ali, sini. Ini apa? Ali menelaah, memantau dulu itu apa yang ada dalam cangkir. Kata Ali, sepertinya madu. Sepertinya madu wahai Rasul. Apa rasa madu wahai Ali? Bentar wahai Nabi. Dicolek oleh Sayyidina Ali, dicicipi itu, dijilat. Itu sesuatu yang ada dalam cangkir ke lidahnya. Ketika dicip terasa manis, maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya pastikan ini adalah madu. Nabi tersenyum, wahai Ali, kamu yang benar, yang lain salah, katanya. Jangan katakan meningkatkan pengorbanan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan pengorbanan 4 bulan tiap tahun. Pahit atau manis, kalau nggak pernah coba, lebih banyak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mulia. Harus coba dulu. Gimana mungkin kita akan paham, mengerti ini sungai dalam atau dangkal kalau kita ini nggak pernah selam, yang mulia. Minimal kita ini raba-raba dulu. Karena raba-rabanya sudah setahun lebih ya. 3 hari, masya Allah. 2 tahun raba-raba, bukan raba-raba itu mah. Masya Allah. Allah. Sudah saatnya tingkatkan pengorbanan di jalan Allah. Sedia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah maksud hidup? Hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Anja Channel.